Hai Gapi Lovers dimanapun Anda berada, jumpa lagi dalam channel Titan Gapi. Gimana kabarnya teman-teman? Sehat? Sehat ya? Awas jangan sampai sakit nih. Kali ini kita mau bahas apa yang belum ya? Bahas Nah gini, kemarin ada yang ngomong nih temen nih, ada yang bilang, "Bang, kok saya udah nge-breed gapi ya, udah budidaya gapi, tapi jualnya susah nih bang nih. Udah di share ke Facebook, udah di share ke Instagram, di WhatsApp, udah di share kemana-mana lah, tapi penjualannya masih susah." Nah, sebenarnya ada beberapa tips, ada triknya nih, ada triknya. Kenapa jual gapi itu bisa susah ya teman-teman ya? Sebenarnya jual gapi itu dibilang gampang ya susah, tapi dibilang susah gampang. Aneh ya. Sebenarnya gini teman-teman nih, kadang kita salah bukan di masalah marketingnya, bukan masalah di ngejualnya susah. Kita hanya berpikir fokus jualnya susah, kita udah ngebreed banyak, udah berbak-bak beratus-ratus ekor lah ya, ribuan ekor lah ya, tapi susah jualnya. Kita sebenarnya lupa yang kita breed itu kualitas ikannya seperti apa dan dijual dengan harga berapa. Oh gini bang, saya beli gapi sepasang misalkan 50.000, kita beli yang murah ya, 50.000 lelang atau apa tuh, 50.000, terus kita breed, terus bisa sampai banyak, kita jual 50.000 lagi sepasang. Susah sekali ya kan. Sebenarnya seperti ini. Dengan contoh tadi, kita mengeluarkan uang 50.000 untuk membeli sepasang ikan gapi, itu ya bisa dibilang, kalau menurut pengalaman saya, ikan dengan harga 50.000 itu kualitasnya juga pasti kurang bagus ya, bukannya nggak bagus tapi kurang bagus. Jadi di saat di breed itu secara visual atau penampakan anakannya itu juga nggak mungkin lebih bagus dari indukannya, paling maksimal mentok ya sama kayak indukannya. Nah, dengan kualitas seperti ini, untuk bisa menarik pembeli atau customer ya, biar bisa laku gapi kita itu ya agak susah mentok-mentok ya di harga 50.000 itu. Karena apa? Karena kualitas ikan gapi kita ya di level itu, bukan berarti terus murah atau murahan. nggak seperti itu ya. Sebenarnya kalau menurut saya, kalau pengen sukses jualan ikan gapi itu, pertama kita harus cari ikan yang berkualitas. Yang berkualitas itu seperti apa? Apakah yang harus jutaan, harus 3 juta, 1 juta? Enggak juga. Kita cukup beli dengan harga yang ratusan ribu, atau 100.000, atau 200.000, atau 300.000, 500.000 ya. Sebenarnya kalau kita sudah punya caranya, punya ilmunya untuk breed, mengatasi penyakit segala macam, pengolahan air, kita beli ikan dengan harga contoh 300.000 sampai 500.000 ya, masih terjangkau. Itu kan ikan beranak ya, terus jadi berkali lipat dengan kita kasih pakan yang sebenarnya nggak terlalu mahal dibandingkan dengan hobi atau budidaya jenis ikan yang lain yang mungkin lebih secara biaya pakannya, perawatannya itu lebih mahal. Gapi ini sebenarnya kalau menurut saya tergolong yang irit, murah sekali. Sebenarnya dengan kita membeli indukan yang 300 sampai 500.000 itu, dan kita breed, kita proses selama kurang lebih ya 4 bulan, 5 bulan ya, 3 bulan bahkan kadang-kadang, itu akan menghasilkan beberapa ekor anakan ya, bahkan bisa mencapai 50 pasang atau
ya mungkin 30 sampai 50 pasang per indukan ya, dengan yang kualitas yang bagus. Dan dengan sekian jumlah hasil anakannya itu, yang sebagian kita breed lagi, yang udah disortir yang paling bagusnya bisa jadi indukan, dan sisanya kita jual, itu sebenarnya untungannya udah berlipat ganda. Dan dengan kita mempunyai ikan dengan kualitas yang agak bagus, itu jualnya juga otomatis jadi mudah. Nah, di situ triknya. Dengan harga ikan yang sedikit lebih mahal, kita mudah menjualnya, dapat uangnya juga lebih dibandingkan kita punya pola pikir beli gapi murah terus dianakin banyak, dijual dapat banyak, dapat untung banyak, dapat mahal. Itu kalau menurut saya salah, karena nanti pada saat setelah kita breed ya, setelah kita breed, kita anakin, kita kasih pakan, terus memakan waktu juga, pada akhirnya jualnya juga susah ternyata. Masalahnya di situ, jualnya susah, murah lagi ujung-ujungnya. Mending kita beli ikan yang sedikit lebih mahal tapi masih terjangkau ya. Nah, asalkan kita sudah dibekali dengan ilmu breed, ilmu mengantisipasi penyakitnya, itu nanti keuntungannya yang akan datang malah justru berlipat ganda dibandingkan kita pelit. Kan pelit ya, ngirit, beli indukan yang murah, menghasilkan anakan kualitas yang biasa aja, dijualnya susah, apalagi diekspor nggak mungkin. Untuk dijual di lokal aja dalam kota mungkin ya itu agak susah, bahkan kita harus turunin harga sampai 10.000, 20.000 setara harga kios ya. Jadi kalau menurut saya untuk resep rahasia nih, sebenarnya bukan rahasia sih. Jadi bagiin resep rahasia sukses untuk budidaya ikan gapi. Sebenarnya untuk ikan cupang yang lain juga sama sih. Kalau kita main di kualitas, tapi jangan kualitas tinggi juga, nggak masalah. Nggak semua orang bisa beli yang harga yang berjuta-juta, dan nggak semua orang juga mau beli yang berjuta-juta. Misalkan kita beli indukan yang harga 2 juta, 3 juta kualitas kontes, kita nggak punya nama sebagai breeder lah yang nggak pernah ikut kontes, kita beli yang 2 juta, 3 juta, kita ternakin, beranak banyak, dijual 2 juta, nggak ada yang mau beli. Nggak bakalan ada yang mau beli. Kita nggak punya nama, nggak pernah ikut kontes. Kecuali kita punya nama ya, jadi bisa dijual dengan harga tinggi. Jadi untuk pemula lebih bagusnya belilah indukan yang dengan harga yang terjangkau, tidak terlalu mahal, dan jangan yang terlalu murah. Karena yang terlalu murah karena kualitasnya jelek. Belilah yang harganya terjangkau dengan kualitas yang baik. Caranya bagaimana? Caranya adalah dengan mencari breeder-breeder yang sudah ternamai. Kita bisa beli indukan dari mereka dengan kualitas yang agak lumayan lah ya. Nantinya bisa menghasilkan ikan yang bisa dijual dengan harga yang cukup menguntungkan dan lebih mudah dijual. Saya jamin tuh, kalau kita punya ikan kualitas sedikit bagus ya, jangan yang di bawah rata-rata, itu kita post di Facebook, di Instagram, di apalah, di WhatsApp, itu nanti yang melihat itu otomatis akan tertarik dan minat, langsung japri inbox, udah habis, besok ternak lagi, habis, laris manis. Diem-diem laris manis. Lebih baik seperti itu ya, daripada kita posting nggak laku lagi, posting nggak laku lagi, akhirnya dibarter sama apa itu, sama ikan lele. Ya, kalau menurut saya untuk tips sukses jualan ikan gapi ya, bukan dari marketingnya saja. Kalau dari marketingnya standar, dari di share ke Facebook, ke Instagram gitu. Tapi saya lebih menekankan ke cara breedingnya.
cara memilih kualitas induknya, gapinya seperti apa, yang agak lumayan, nanti otomatis jualnya jadi lebih mudah. Jadi jangan bingung, kita beli ikan murah di ternak banyak, modelnya kecil untungnya gede. Ya, jadi ya carilah gapi, indukan gapi yang sedikit berkualitas. Nah, sekian dulu tips dari kami Titan Gapi tentang tips penjualan ikan gapi. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Jangan lupa tinggalkan komen, like, subscribe, serta bunyikan lonceng notifikasinya. Di mana nih loncengnya nih? Ya, ikuti terus video kami, simak terus video yang lainnya. Sampai jumpa.